Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Di dalam otak manusia itu tuh kan ada tingkatan yang namanya conscious mind dan unconscious mind. Conscious mind itu kan hanya 12%. Yang unconscious mind atau pikiran bawah sadar atau PBS itu 88%, dan itu menentukan refleks seseorang ketika dia merespon sesuatu. Itu dari alam bawah sadarnya atau pikiran bawah sadarnya. Nah, orang-orang itu ketika dia melakukan aktivitas, itu kan ada ribuan hal yang terjadi, bahkan ratusan ribuan hal yang terjadi, itu akan masuk ke dalam otak. Nah, yang masuk ke dalam otak itu pun ada yang di conscious mind, itu 12%, dan sifatnya adalah short term memory, jangka pendek. Nah, kalau masuk ke dalam unconscious mind atau PBS, pikiran bawah sadar, itu masuk menjadi long term memory, menjadi pikiran bawah sadar yang sifatnya lebih lama. Sekarang ya, kita kan seumuran nih. Mesti Mbak Uci, Mbak Dam, Mbak Cici itu pernah tahu ada film ketika kita masih kecil, Ratapan Anak Tiri. Nah, lagunya masih ingat? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Lagu itu terakhir Mbak Cici nyanyikan kapan? Selain hari ini? Puluhan tahun yang lalu. Tapi kok masih keingat. Jadi ketika direkol, dipanggil dikit, itu tuh langsung keluar. Artinya semua yang masuk ke alam bawah sadar itu tuh nggak hilang loh. Itu kecatat loh. Nah, ini tentang lagu. Pengalaman hidup, mungkin merasa terhina di masa lalu, mungkin pernah merasa disakiti zaman masih SMP. Itu kan masuk ke alam bawah sadar, dan itu ternyata mempengaruhi respon seseorang. Ada seorang CEO muda, sangat kaya, handsome dan cerdas. Itu ketika dia berada di sebuah kafe, sangat hebat sekali. Dia ngomong, banyak orang mendengarkan. Tiba-tiba begitu ada mak piar dari arah dapur, dia langsung berdek. Dia langsung apa semuanya. Ternyata trauma masa lalu. Ketika waktu masih kecil, orang tuanya sering bertengkar, ada barang-barang pecah. Nah, itu hanya suara itu ternyata merekol alam bawah sadarnya muncul lagi. Terus dia nggak bisa apa-apa, dia langsung mampet, omongannya blank. Nah, makanya kenapa orang tua itu perlu belajar parenting, supaya dia tahu input apa yang harus dimasukkan kepada anak. Karena masa kecil itu, kalau orang mengatakan ada yang namanya golden age, ada yang mengatakan 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 8 periode yang kedua, golden moment. Bayangkan kalau seorang anak 3 tahun itu sudah mengalami banyak trauma-trauma di dalam dirinya, kemudian masuk ke alam bawah sadar, dan dia nanti akan bereaksi menghadapi apapun itu dengan perbekalan yang ada di dalam kepalanya. Jadi hati-hati untuk orang tua. Lebih baik apabila lebih cepat orang tua itu belajar tentang great parenting. Karena ini adalah ilmu tentang menjadi orang tua dengan sentuhan NLP, Neuro Linguistic Programming. Apabila kemudian diterapkan ilmunya seumur hidup. Karena ilmu parenting itu memang benar Mbak Dam bilang, ilmu seumur hidup. Kita saja sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu berapa juta dihabiskan. Tapi kita tidak pernah investasikan uang itu untuk belajar parenting. Padahal itu malah justru dasarnya. Itu sangat luar biasa. Kapan kita menanamkan ke dalam benak anak yang sangat efektif, sehingga anak yang tadinya sangat kreatif membantah dengan aneka macam jawaban menjadi sangat berbakti dengan orang tuanya. Itu tuh di change bagian bawah sadarnya. Tapi ketika apa? Akan diterangkan tentang nanti ada gelombang otak gamma, beta, alfa, theta, delta. Itu saat seperti apa?
stimulan seperti apa yang diberikan, anak itu menyerap dengan cara apa, apakah dia visual, auditori, kinestetik gitu kan, ataukah olfaktori, gustatori, itu nanti akan diterangkan. Nah kalau itu insya Allah orang tua tahu dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan jadi mantap. Benar itu insya Allah. رمضان